Japri, Japri, Jap, 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 Jap. Japrin aja, Japrin aja. Halo sahabat TB, selamat datang di Japri TB, jawaban pertanyaan sahabat TB. Perkenalkan, saya Dr. Nastiti Kaswandani, spesialis anak konsultan. Saya akan menjawab pertanyaan tentang tuberkulosis pada anak. Jadi ada penderita TB paru dewasa, kemudian ada anak 5 tahun di rumah, kemudian ditanyakan bisa nggak mematikan kalau kita berikan desinfektan pada ruangan yang telah digunakan. Nah, sahabat TB, perlu diperhatikan bahwa kuman TBC itu bisa bertahan hidup berhari-hari atau bahkan berbulan pada kondisi ruangan yang lembab, gelap, tidak tersentuh sinar matahari, dan ini yang biasanya mudah terjadi penularan. Kuman TBC akan mati bila terkena sinar matahari, atau kalau dia sudah ada di tempat yang tidak terkena sinar matahari, itu desinfektan yang bisa membunuh kuman. Kalau di dalam ilmu pengendalian infeksi itu desinfektan yang taraf intermediate. Ya, contohnya adalah klorin. Klorin itu pemutih ya. Saya tidak bisa menyebutkan merek, tapi ada merek pemutih yang sangat terkenal. Itu bisa membunuh kuman TBC. Tetapi selain mengerjakan infection control dengan pembersihan tersebut, kemudian melakukan etiket batuk ya, menutup jika batuk ya, menggunakan tisu, kemudian mencuci tangan, PHBS ya, perilaku hidup bersih sehat. Yang paling penting adalah ketika ada pasien TBC dewasa di rumah dan dahaknya positif, kemudian ada anak balita di rumah, maka anak balita tersebut harus diberikan terapi pencegahan tuberkulosis atau TPT. Ini sudah menjadi program internasional oleh WHO dan program nasional oleh Kementerian Kesehatan. Kenapa? Karena resiko kalau balita itu hidup serumah dengan pasien TBC yang dahaknya positif, maka dia akan tinggi kemungkinan tertularnya. Sehingga membersihkan saja tidak cukup, harus dilindungi juga dengan terapi pencegahan TBC. Jadi segera dibawa balitanya ke puskesmas, rumah sakit, atau dokter terdekat untuk diperiksakan. Jika kondisinya masih sehat dan pasien di rumah masih positif, maka anak tersebut harus mendapat terapi pencegahan TBC. Ada anak, menurut orang tuanya keluhan berat badan, kemudian keluhan lainnya tidak ada, akan tetapi kemudian dari gambaran ronsen ada bronkopneumonia. Biasanya bronkopneumonia itu ada bercak-bercak yang kita sebut dengan infiltrat ya di parunya, di gambaran ronsennya. Kemudian ketika dimantuk hasilnya positif. Kemudian orang tua mempertanyakan, kan gambarannya ronsennya bronkopneumonia, kemudian mantuknya positif, mestinya diulang lagi untuk mendapatkan kesimpulan atau inginnya orang tua dinyatakan TBC di dalam ronsennya sehingga dia merasa yakin dengan pengobatan TBC yang diberikan. Jadi sahabat TB, memang penjelasan di ronsen itu tidak bisa secara persis menunjukkan apa penyebab bercak-bercak tersebut. Jadi yang disebut bronkopneumonia adalah gambaran bercak-bercak atau infiltrat yang penyebabnya bisa berbagai macam bakteri, virus, maupun jamur juga bisa. Salah satunya TBC. Kalau penyebabnya bakteri yang bisa bikin sesak napas, maka disebutnya bronkopneumonia. Tetapi dokter akan mengevaluasi kok gambaran ronsen yang banyak bercaknya, gambaran sesak napas, demam tinggi, kemudian adanya penurunan kadar oksigen itu tidak terjadi, maka ketika mantuknya positif, maka dikaitkannya dengan kemungkinan bronkopneumonia yang digambarkan oleh ronsen, penyebabnya sebetulnya adalah TBC. Sehingga tidak bisa saya menentukan betul salah diagnosisnya hanya dengan berdasarkan konsultasi, tetapi biasanya dasar untuk melakukan diagnosis TBC adalah mantuk positif. Artinya apa? Minimal anak tersebut kalau mantuknya positif ada kuman TB di dalam tubuhnya. Nah, kalau ada gejala klinis, ada gambaran ronsen yang sugestif kita mengatakan ke arah TB, maka biasanya dokter akan memberikan terapi pengobatan TBC.
Jadi itu yang perlu diperhatikan, nanti bisa didiskusikan lagi dengan dokternya. Lebih baik mendiskusikan dengan dokternya atau ke dokter yang lebih tinggi, misalnya ke konsultan, untuk mendapatkan terapi pengobatan, daripada kemudian takut lalu terus ternyata diam saja tidak minum obatnya, tahu-tahu benar TB. Nanti akan datang dalam kondisi yang lebih parah. Ya, sekali lagi pengobatan pembesaran kelenjar atau benjolan di leher yang disebabkan oleh TBC, pemeriksaan penunjangnya cukup banyak. Tetapi kalau sudah dinyatakan oleh hasil patologi anatomi sesuai TBC, maka kalau mantuknya sulit, maka tidak usah dilakukan mantuk, lalu diberikan pengobatan. Apalagi kalau dari biopsinya, kemudian dokter melakukan pemeriksaan TCM dan didapati kuman TBC, itu tidak diperlukan lagi pemeriksaan mantuk tes atau pemeriksaan IGRA. Suplemen besi itu penting karena banyak anak Indonesia yang menderita anemia defisiensi besi, sehingga suplemen besi ini sangat membantu untuk mengatasi anemia. Namun demikian, memang ketika ada kekurangan zat besi, itu besi tidak boleh diberikan pada saat infeksinya sedang akut atau sedang sangat berat. Biasanya misalnya kalau ada TBC yang baru didiagnosis dengan gejala demam, sesak napas, masih dalam fase yang gawat di awal, itu tidak boleh diberikan besi, karena infeksi yang berat itu pemberian besi akan menambah subur kuman yang biasanya mendompleng atau kita sebut dengan infeksi sekunder. Akan tetapi sebagian besar TBC pada anak itu biasanya infeksinya memang berjalan pelan-pelan, kronis, sehingga pemberian suplemen besi, apalagi kalau dia sudah di fase lanjutan yang obatnya sudah masuk bulan ketiga, itu aman diberikan dan malah baik untuk mengatasi anemia defisiensi besi yang sering terjadi karena penyakit kronis ya. TBC kan juga termasuk penyakit kronis atau penyakit yang menahun atau penyakit yang membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh.